Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukson Jamil, kelas peternakan A semester 3. Baiklah, kali ini saya akan melaksanakan praktikum fisiologi ternak yang mengambil tema tentang sistem pencernaan pada unggas. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pencernaan pada unggas dan mengurutkan setiap organ dan organ atau anatomi serta fungsinya, serta mengevaluasi dan mengobservasi di setiap sistem pencernaannya. Selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan secara langsung tentang sistem pencernaan pada unggas. Prinsip pencernaan pada unggas itu ada 3, yaitu secara mekanik, enzimatis, dan mikrobiologis. Secara mekanik itu dibantu oleh pencernaan yaitu dibantu oleh otot polos atau kerikil yang masuk ketika ayam makan. Yang kedua adalah enzimatis, yaitu dibantu oleh kelenjar pada pencernaan seperti kelenjar saliva. Selanjutnya pencernaan secara mikrobiologis, yaitu tempat terjadinya fermentasi seperti terjadi di sekum atau usus buntu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pencernaan unggas tersebut. Yang pertama yaitu di dalam kepala terdapat lidah. Lidah ini berfungsi untuk menyalurkan makanan ke dalam eksofagus. Ini ada eksofagus. Eksofagus ini yaitu berfungsi tempat penyaluran makanan menuju ke dalam tembolok atau crop. Yaitu makanan yang masuk ke dalam tembolok atau crop ini, fungsinya yaitu fungsi dari crop ini tempat menyimpan dan menerima makanan sementara sebelum masuk ke dalam proventriculus. Selanjutnya makanan masuk ke dalam proventriculus. Di dalam proventriculus ini terjadi pencernaan enzimatis yang diekskresikan oleh asam klorida, peptin, dan asam lambung, berguna untuk mencerna protein. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam giza. Selanjutnya makanan masuk ke dalam giza. Di dalam giza ini makanan terjadi penggilingan atau penggilasan yang disebabkan adanya kerikil di dalam giza ini ketika ayam makan. Kerikil tersebut masuk ke dalam giza. Yang fungsi dari kerikil itu adalah menggilas atau menggiling makanan sebelum masuk ke dalam usus halus. Selanjutnya makanan tersebut akan masuk ke duodenum. Duodenum ini ditandai dengan setelah giza dan percabangan ini karena dia berbentuk huruf U. Fungsi dari duodenum ini tempat pencernaan, yaitu mencerna karbohidrat menjadi gula sederhana. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam duodenum. Di dalam itu ditandai dari percabangan duodenum sampai ke tonjolan ini. Tonjolan ini dinamakan Michel di ventriculum. Michel di ventriculum itu adalah pembatas antara ilium dan duodenum. Jejunum ini adalah alat pencernaan terpanjang di usus halus. Fungsi dari jejunum ini yaitu menyerap menyerap nutrisi atau sari-sari makanan yang tidak dapat lagi dicerna. Selanjutnya masuk ke dalam ilium. Ini ditandai setelah tonjolan ini atau Michel di ventriculum sampai ke percabangan antara sekum dan usus besar. Nih.
sepantasnya. Fungsi dari ilium ini tempat menyerap air dan mineral. Selanjutnya masuk ke dalam sekum atau usus buntu. Usus buntu ini tempat terjadinya pencernaan mikrobiologis, karena disebut terdapat fermentasi nih di dalamnya. Selanjutnya makanan akan masuk ke usus besar. Nih, tandai setelah sekum sampai ke pembatas kloaka. Ini ada usus besar. Usus besar fungsinya itu menyerap air. Selanjutnya akan masuk ke dalam saluran kloaka atau anus pada ayam. Ya, ini di dalam kloaka ini terjadi pertemuan 3 saluran, yaitu saluran feses, urin, dan reproduksi, serta pencernaan diekreta itu adalah tempat akhir pembuangan pada ayam. Bentuk makanan yang telah dimakan ayam di dalam setiap organnya, baik ini di dalam proventriculus. Kita buka ya. Bentuk makanannya itu sudah berbentuk dengan masih ada sedikit butiran, tetapi lebih dominan cairannya. Selanjutnya kita buka ini sudah kita belah yang di dalam proventriculus. Di dalam proventriculus ini terjadi pencernaan enzimatis yang diekskresikan oleh asam klorida, pepsin, dan asam lambung. Selanjutnya masuk ke dalam gizzard. Kita buka. Nah, ini dia gizzard. Di dalam gizzard ini dilakukannya pencernaan secara mekanik, yaitu dengan bantuan alat batu kerikil. Nih, seperti ini. Berfungsi untuk menggilas makanan sebelum masuk ke dalam usus halus. Nah, itu selanjutnya pencernaan secara mikrobiologis, yaitu terjadi di usus buntu atau sekum. Baik, kita buka. Di sini makanan yang sisa-sisa makanan itu difermentasi di sini. Bentuknya seperti ini lah, kurang lebih. Nah, sekian praktikum dari saya tentang sistem pencernaan pada unggas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.